nangis nggak? Sempat nangis sedih? Depresi, bukan nangis lagi, Jis, depresi. Tanya tuh sama suami. Kayak fast food boleh nggak gitu diajak ke hotel check in gitu? Pernah lah. Pernah. Mau disebutin? Selamat datang di Coba Tenang. Hari ini Aji senang sekali kedatangan bintang tamu yang terkenal sekali di Indonesia, di mancanegara, yang MC-nya udah kemana-mana. Tapi dulu, sekarang beliau berhijrah. Tetap MC, tapi pilih-pilih job. Sombong banget pokoknya ya. Hari ini kita ketemu sama Kak Opi. Hai, halo, perkenalkan. Iya. Begitu ya? Enggak. Udah, ini adalah MC senior yang jobnya dulu itu banyak banget setiap hari rada MC. Gimana gitu kalau dengerin kata senior, berasakannya tua Enggak banget dong, gitu. Kan pengalamannya senior ya, gitu, usianya amin. di atas kita jauh. Novita Maniahe. Tepuk tangan dong. Ya, Maniahe itu apa sih? Marga. Jadi marga aku tuh sebenarnya Jis, kalau dulu aku bukan dikenal dengan nama Novita Maniahe. Lebih dikenal dengan nama Opi Jasmine. Kenapa ada Jasmine-nya? Nah, karena itu memang diambil. Enggak. Aku sebenarnya nggak suka Jasmine juga sih sebenarnya, bukan. Cuman itu waktu di radio dikasih sama MD kami, MD apa produser ya lupa. Iya. Harus pakai nama di luar nama asli atau nama lengkap. Gitu. Kenapa? Makanya jadinya dipilihlah Opi Jasmine. Opi memang diambil dari nama Novita. Jasmine itu tuh diambil dari nama bunga gitu aja. Padahal sebenarnya nggak ada cantikan seperti bunga gitu. Karena memang ya zaman dulu kalau misalnya yang di radio terus terjun ke MC, kita harus punya nama panggung kan. Betul. Ya kan. Jadi kayak orang ingetnya apa? Novi Jasmine gitu kan. Tapi baunya melati. Opi Jasmine, bukan. Bukan nggak pakai Novi. Ya, Opi. Makanya dulu panggilannya MC Opi. Ya, benar. Ya. Nah, kalau belum ada di angkatan 2000-an, ya kan, anak-anak yang baru lahir di 2000-an ini mungkin nggak tahu nih Kak Opi ini siapa. Jadi aku harus memperkenalkan diriku. Nggak perlu, udah ada yang udah terkenal kok. Ya Allah, capek banget. Aduh, nggak butuh validasi sih ya. Ini CV saya boleh dibaca, panjang banget kan gitu kan. Nah, jadi Kak Opi ini dulu kalau Ajis ngelihat itu waktu masih SMP. Acara di stadion Palaran dulu kan ada acara kayak Pama gitu kan. Terus habis itu Kak Opi kan nge-MC itu masih SMP loh aku ngelihat Kak Opi nge-MC. Bayangin ya, aku SMP udah nge-MC. Sebelum nge-MC-nya sebelum aku SMP kayaknya kan. Ya, jadi kalau pertama kali terjun, mau nanya dulu apa enggak? Selesai dulu enggak? Boleh, Besti. Tampil terus gitu ya. Iya. Kak Opi, kita kan pengen ngasih tahu nih buat anak-anak yang sekarang buka WO banyak banget, IO banyak banget, ya kan? Ini jadi tambahan referensi. Kalau ada loh MC-MC keren, ini yang cocok banget di segmen yang misalnya acara-acara mau semi formal, formal pemerintahan. Nah, ini salah satunya referensi khususnya dari Mahakarya pun pilih MC-nya adalah salah satunya Kak Opi ya, sebagai referensi MC kita. Kita ngobrol biar semuanya tahu. Mulai dari kapan MC-nya? Sebenarnya kalau mulai dari kapan begini ceritanya. Jadi Jis, kalau dibilang mulai dari kapan itu masih sekolah. Iya, kalau terjun sebenarnya pertama kali terjun itu di dunia radio. Bukan langsung MC ya. Kemarin kan sempat denger tuh, sempat nonton juga podcast bareng sama si Bronto. Iya, Bronto. Bronto Seno itu namanya ya. Brontosaurus. Brontosaurus ya. Jadi karena sempat katanya kalau mau terjun di dunia MC ada baiknya ke radio dulu. Betul. Kalau Opi sendiri sih setuju banget ya. Karena kenapa sih terjun dulu deh di dunia radio. Di situ untuk belajar bagaimana memperbanyak kosakata gitu kan. Nah, Opi dari kelas 2 SMP itu udah di radio. Cuman saat itu radio yang Opi siarin radio tempat Opi siaran di kelas 2 SMP itu radionya gelap. Bukan nggak ada cahaya ya. Apa maksudnya gelap gimana? Pembahasannya? Tidak terdaftar. Iya radio. Iya. Jadi radio tidak resmi di situ, tapi banyak banget pengalaman yang Opi dapat. Radio tidak resmi itu, aku boleh sebut nama nggak sih? Boleh kali ya. Boleh, nggak apa-apa kan udah nggak ada juga radionya. Bener. Jadi radio itu namanya Kontak FM. Basic dari radio itu tuh lebih ke lagu-lagu Malaysia sebenarnya. Saat itu memang booming banget
lagu Malaysia. Kenapa sekarang lagu Malaysia itu muncul lagi dan Ah. Opi hafal masih ingat karena dulu pernah siaran lagu-lagu itu. Ya boleh kita putarkan satu lagu? Oh enggak. Yang mana yang mana? masih. Mencari alasan Oh, atau hafal ya biduan ini. Baik. terus Lalu? dari awalnya hanya pendengar sih sebenarnya, pendengar terus coba ikut partisipasi di radio itu biasalah ya, by Iya. phone, request gitu. Nah, salah satu penyiarnya tuh suka dengan vokal suara Opi. Oke. Jadi pas lagu nggak tahu kenapa ya, mungkin ada susuknya kali ya, Masya Iya, Allah. Masya Nggak, ini Allah. udah anugerah dari Allah ya. Jadi saat lagu si penyiar minta, Mm-mm. boleh nggak telepon di Si- belakang oh, oke. gitu saat lagu. Heeh. Mungkin dia mau mastiin nih ya suara Opi apa emang bener seperti itu atau Heeh. natural kah atau hanya dibuat-buat. Betul. Malah udah dulu ya boleh. Ya boleh. Kalau nelpon masalah kan udah sering ya. Terus Setelahnya telepon lah Opi kan iseng, iya Heeh. bang gitu kan. Kamu ngomong dong, aku mau denger nih suara kamu gimana sih sebenarnya Heeh. gitu kan. Iya. Ah, ya udah ngomong lah ngomong. Ngomong Terus biasa tuh. ngomong biasa. Terus ditawarin, kamu mau nggak siaran? Iya. Aku masih sekolah bang, aku bilang gitu. Oke. Ya nggak apa-apa, belajar aja siaran gitu kan. Serius nih, tapi aku tanya orang tua aku dulu ya. Iya. Gitu, ya udah. Akhirnya tanya sama orang tua bolehin, bolehin, tapi jangan sampai mengganggu pelajaran sekolah. Iya. Siaran lah Opi, di training selama 1 minggu. Dan kebetulan di radio itu walaupun dibilang radio apa namanya tadi tidak ada izinnya, Betul, tidak resmi. tapi penyiarnya kece-kece bis. Iya. Salah satu penyiar yang memang yang ngajarin Opi lupa. Beliau itu basicnya kalau nggak salah pernah di radio Mustang. Mustang. Ya, Dulu ada Mustang namanya FM. Radio Mustang. Iya, sekarang kalau nggak salah masih ada. Masih ada. Tapi bukan di sini, maksudnya radio Mustang itu kalau nggak salah di Jakarta. Waktu itu dia basicnya dari situ. Oke. Namanya Bang Ivan dan sekarang masih juga jadi penyiar di salah satu radio Samarinda. Nah, dari beliau lah Opi dapat ilmu banyak banget. Setahun, itu kan kelas 2 SMP ya? Iya. Setahun di radio itu, kelar, naik kelas 3, Opi stop. Karena fokus untuk ujian gitu. Dari awalnya nelpon iseng, request lagu, ditarik jadi penyiar ya. Betul. Iya. Nah, itu di radio Itu tidak radio resmi. Nah, lalu lanjut. Karirnya berlanjut setelah lulus Enggak, SMA. 2 SMA. Oh, 2 SMA. Kelas 2 SMA. Jadi Opi memang lulus SMP setahun itu sekolah di Manado. Di kampung Opi gitu ya. Nggak betah di sana, baliklah ke Samarinda. Nah, sama nih posisinya penyiar yang training Opi, ngajarin Opi itu udah dipegang sama Radio Dama FM. Oh iya, aku tahu Dama ini. Ya, di situ balik lagi karena udah kenal ya. Opi iseng aja nelpon lagi, ganti nama. Oh, ganti nama. Ya, ganti nama, nggak pakai nama Opi, tapi dia kenal suara Opi. Dan dia ngomong gini ya, ini bukan sombong ya, bukan sombong, nggak nyombongin diri sebenarnya. Tapi ibu lagaknya sombong banget nih. Iya. Jadi saat itu waktu telepon, Opi ganti nama, dia ngomong gini, coba kamu ngomong deh begitu kan. Ya udah, Opi request lah gitu kan ya, request lagu, terus juga nyapa teman-teman gitu kan. Terus habis dia bilang gini, aku tahu suara ini. Itu baru pertama kali nelpon setelah sekian lama nggak pernah berkabar. Betul. Kemudian ikut request di radio itu, nelpon, terus katanya gini, coba kamu ngomong, aku tahu suara ini dia bilang gitu. Ini on air, Jis. Siapa emang? Enggak ini siapa tadi nama kamu? Dia bilang, ini bukan kamu katanya Sulis gitu. ini. Terus, oh iya ini aku ini bang, ya abang ini aku bilang gitu kan. Enggak, ini Opi. The only one yang punya suara tuh seperti ini cuman kamu. Masa sih Opi bilang gitu kan. Enggak GR Jis, cuman emang kayaknya aku aja kali ya yang punya. Waktu itu kan Bu, iya. Banyak ya. Ya, karena yang nelpon cuma ibu aja. Iya sih, bener. Udah, telepon ya, balik sama cerita awal. Kalau lagu telepon, oke, telepon lah Opi. Telepon, apa kabar bang, gitu kan? Udah, kamu udah balik di sini, dia bilang gitu. Iya udah, ya udah siaran lagi, iya. Bilang mama papa katanya gitu kan, siaran lagi. Oh gitu, udah hafal ini rulesnya. Bilang mama dulu sama papa. Udah, serius bang, serius itu kelas 2 SMA kan? Udah
dari SMP tadi terus ke SMA ini ya, lanjut lagi. Akhirnya ya udah siaran dari SMA sampai lupa Jis. Iya, saking Karena memang lamanya ya. qadarullah ya, mungkin sudah disetting sama Allah. Jadi kelas 2 SMA nggak lama aku siaran, Opi siaran itu Papa Opi wafat. Semoga Allah mengampuni beliau ya. Amin. Jadi gitu. Jadi memang udah disetting karena memang juga bukan terlahir dari keluarga yang luar biasa ya. Tapi memang keluarga yang biasa-biasa aja. Jadi mungkin udah disetting sama Allah. Bisa Kalau cari rezeki sendiri gitu kan. Jadi mandirinya dari situ. Jadi pulang sekolah, yang lain pada gimana aku siaran. Kelas berapa Bapak meninggal? Kelas 2 SMA. SMA Jadi memang dari berapa bulan setelah siaran, papa aku wafat gitu. Nah ya udah dari situ, karena juga mama jadi single parent kan, nggak punya pegangan kerjaan yang tetap atau gimana, dan papa aku juga swasta kan, jadi nggak punya pensiunan begitu. Ya udah, aku bantu mamanya dari radio, pulang sekolah lanjut radio. Nah dari radio itulah waktu udah lulus tetap masih di radio kan, karena waktu itu Dama FM itu masih di salah satu Viara. Setelah itu pindah ke Jalan Kenyah. Nah di situ yang tetap lama, di situ baru terjun ke dunia MC. Itu pun awalnya hanya MC acara ulang tahun ya Jis. Iya. Acara ulang tahunnya anak-anak kan gitu. Nah, yang emang serius berani terjun itu waktu Piala Dunia tahun 2006. Itu sama si Arda? Enggak. Oh belum. Ardanya aku ngelempar job gitu. Tapi yang pertama kali memang dikasih itu Opi gitu. Karena memang waktu itu ada double apa ya Opi lupa. Jadi double-nya bisa 10 kan dulu? Kan dulu kan kalau Piala Dunia, kalau dulu kan MC cuma bisa dihitung ya Jis ya. Iya. Nah, jadi nggak ada sampai double gimana. Cuman waktu itu finalnya kalau nggak salah ada beberapa titik. Jadi memang perlu lebih dari satu MC. Iya. Gitu. Ingat nggak dulu waktu di radio bayarnya berapa? Aduh. Di radio itu tuh sejam pernah 5.000 kalau nggak salah. Itu sejam? 1 jam. Satu kali siaran tuh berapa? 2 sampai 3 jam. Oke, dalam sehari ya? Boleh sih sebenarnya kalau memang bisa sampai, karena memang waktu itu Opi ngambilnya office hour ya, jam kerja. Jadi pagi siaran, ada gaji pokoknya juga, ada juga dari hitungan jam siaran. Oh iya lumayan ya kalau cuma, makanya kan orang-orang itu ngapain sih jadi penyiar, ngapain sih jadi MC, uangnya itu cobain deh. Uangnya itu nggak ada. Gitu. Siapa yang bilang? Kita nggak cari uangnya, kita cari popularitas kan. banget. Jadi emang gitu Jess. Jadi dulu itu juga memang bagi kami cukup kali ya. Udah segitu tuh cukup, karena juga kayaknya ngerangkap dulu juga selain men-training penyiar baru, juga ngerangkap penyiar, terus juga marketing, Bu. Oh iya. Ya kemarin juga Arda cerita dia sempat jadi wakam, nyariin pemancar gitu-gitu kan, macam-macam. Sebenarnya dia pemancarnya sih, Jis. Oh gitu. Iya, karena dibesarkan. Dia itu power sebenarnya, bukan manusia. Maaf ya, ini dosa nggak sih kita ceritain ya, Bu? Nah, gantian ya, sekarang kita masuk ke kapan nih mulai MC-nya? Tadi kan ulang tahun tuh. Itu tahun berapa? Itu di kelas 3 SMA. 3 SMA. Mulai kelas 3 SMA udah, ayo bisa nggak kayak temennya mama gitu kan ya, atau temen adiknya ulang tahun gitu-gitu. Jadi ya udah memberanikan diri di situ. Akhirnya terjun pertama kali yang memang benar-benar nge-MC suatu produk itu tuh di Piala Dunia. Produk minuman. Oh, oke. Jadi waktu Piala Dunia itu bukan di panggung utamanya. Bukan. Tapi di booth-booth brand. Iya, jadi lapangan ke lapangan. Karena kan memang nontonnya Piala Dunia ya. Menghibur orang yang lagi matanya udah 2 watt, Iya, karena itu kan malam banget ya. Jam 12-an. Nggak jarang ya Piala Dunia itu di jam 9, jam 10 tuh jarang. Kecuali MotoGP. Kalau Piala Dunia kan di atas gitu ya, di atas jam 11, jam 12. Dan gimana, disitulah mungkin kebentuk kali ya gimana caranya untuk menghidupkan suasana. Masih semangat. Padahal MC-nya udah apa nih, ngomong apaan? Dan udah itu capek. Kan nungguin bola kan lumayan ya Jis ya. Benar. Yang awalnya nggak suka sama bola, akhirnya nggak ngerti juga sama bola ini apa nih gitu kan. Dan kita jualan produk kan. Jualan produk, gimana caranya yang nonton itu tuh harus beli minuman itu.
Ya, dari sekian banyak mulai nge-MC 1, 2, 3 sampai akhirnya Opi ini kan terkenalnya, akrab banget ya Kak Opi, maaf ya, dosa nih. Apa-apa, Kebiasaan mereka kalau seumur fandom gitu. kan gitu ya. Seumur Iya. jadinya Tapi udah aku lama kakak. selalu beberapa kali kalau nge-MC sama yang senior tuh aku izin dulu, Kak boleh nggak aku panggil nama aja gitu kan. Nanti kita di segmen berikutnya aja ya, banyak banget yang mau dibahas ini ya. Soalnya mumpung ketemu kan, sibuk banget si beliau ini kan. Ya, Nah, Kak Opi, coba. kalau misalnya udah nge-MC ini banyak banget kan, sudah pengalaman udah banyak banget. Amin. Amin insya Allah ya. Ngerasain uangnya MC itu gimana perasaannya yang mulai dari 5.000 dibayar sampai dengan jobnya kemana-mana? Siaran yang 5.000. Iya, siaran 5.000. MC Terus, itu per titik seingat Opi ya, per titik waktu itu nonton Piala Dunia itu sekitar 75 atau 150.000 gitu. Dulu ya kan, tapi udah banyak banget loh itu. Satu titik, ya. Ngerasain, maksudnya tadi apa ngerasain? Udah ngerasain uang, enaknya cari uang lewat MC gitu loh. Terus bertahan akhirnya kan sebagai MC gitu kan. Terus sekarang kalau misalnya anak-anak yang mulai mau MC, Kak Opi sendiri alasannya bertahan di dunia MC itu selain karena uang, karena apa? Karena masih dipakai kali. Iya benar juga sih. Ya. Iya. Karena nggak ada kerjaan lain kah gitu. Wih, jangan gitu dong. Kan aku ibu-ibu rumah tangga. Kan dulu belum ibu-ibu. Selain penghasilannya, duitnya gitu ya. Apalagi karena mungkin passion. Kayaknya nggak bisa kalau nggak ngomong di depan orang gitu. Kalau di itu, Jis, sebenarnya aku tuh thinking introvert. Masa iya? Dari mana sih introvertnya? Nggak kelihatan deh. Introvert orang diam, diundang tuh nggak berani. Nggak ada yang pernah percaya kalau aku bilang aku tuh thinking introvert. Cuman aku nggak menggaris bawah itu ya, tidak mengikuti itu. Jadi tadi apa ya? Iya, saya juga lupa pertanyaannya. Kenapa bertahan di dunia MC? Kalau dibilang kenapa bertahan, yang pertama mungkin alhamdulillah mungkin masih dikasih Allah rezekinya di sini. Iya. Masih mungkin banyak yang masih ada beberapa yang mungkin ingin Opi pandu untuk acaranya, gitu. Terutama kalau sekarang dengan penampilan seperti ini yang dibilang syar'i, amin gitu ya. Jadi mungkin juga lebih ke wedding. Gitu. Udah dipilih-pilih ya? Sebenarnya nggak memilih, tapi hidup memaksa untuk memilih gitu ya. Maunya sih nggak milih, cuman pada akhirnya konsumen mungkin yang memilih. Oke. Ajis itu ngelihat Kak Opi dulu kan rambutnya segini tuh, ya kan? Bener. Rambut bob kan dulu kan, terus pakai topi, celana jeans yang ketat banget. Tomboy amat pokoknya. Ya pokoknya gitu-gitu kan. Terus sekarang berubah penampilan, kan agak kaget. Luarnya aja kali, Jis. Iya, maksudnya penampilan luarnya kan, jangan marah, bisa nggak sih? Pukul nih. Dew, senyum-senyum aja. Nah, udah berubah ya kan? Nggak jadi Satria Baja Hitam juga ya. Nggak selaki-laki dulu kan, gitu loh. Masih sebenarnya jiwanya ya. Iya. Nah, Ajis aja yang ngelihat itu, perubahannya segini drastisnya nih, ya kan? Terus apalagi klien-klien yang dulu pernah pakai Kak Opi pasti kaget semua dong. Banget. Iya kan? Boleh ceritain nggak Kak? Ketika menetapkan untuk oke, aku berubah, aku syar'i sekarang, memakai jilbab, gitu kan, menutup aurat. Aku ketrigger banget kalau gitu. Berat nggak itu? Hah? Tarik napas dulu boleh ya? Iya boleh. Kalau tarik duit agak jauh HTM-nya. Sama Ajis aja lah, bisa kan gitu. Jadi pengalaman hijrah itu bikin aku tuh triggernya luar biasa ya, karena memang ada sedikit yang nusuk banget di hati gitu. Pemilih hijrah pun sebenarnya karena memang mungkin udah hidayah dari Allah gitu kan ya, dengan masalah yang bertubi-tubi nggak usah diceritakan di sini juga kali ya masalahnya ya, gitu ya. Akhirnya memilih hijrah, kemudian juga dari hijrah itu job MC mulai berkurang secara dulu yang punya panggung ya, Bo, gitu dimana-mana kan ya. ada. Lu mau sebutin artis siapa sih? Aku sebutin loh, gitu kan. Ya Allah ya Rabbi, ampuni aku gitu. Tapi emang kenyataan. Iya. Jadi emang kenyataan. Tapi emang aku mengakui juga di mana-mana setiap event pasti ya udah ini lagi, ibu ini lagi. Karena memang dulu kan ada MC ada. Dulu IO itu lebih memilih MC itu kan dari jebolan-jebolan radio kan. Karena mereka terpercaya kayak ini bisa ngomong nih, bisa enak diarahin gitu kan. Dan ingat modalnya juga bukan ngomong doang. Iya betul, banyak harus mikir juga gimana caranya.
Nge-improv bagaimana caranya saat artis belum muncul, harus nenangin penonton yang penontonnya luar biasa mulutnya gitu ya, nggak pernah dibasuh bidan. Tapi biasanya kalau cewek tuh lebih mudah loh. Lebih mudah apa dulu nih? Untuk komunikasi, biasa kan kalau konsennya cowok-cowok gitu kan, gitu. Nah itu kalau tantangannya itu karena penonton itu mulutnya pada nggak sopan, Jis. Jadi kita yang jadi di atas ini gimana caranya supaya nggak ke emosi, tapi candaannya mereka yang luar biasa itu kita balikin supaya jangan gitu dong, gitu kan. Aku udah cantik ini masa dikatain gitu kan gitu. Tapi ini kita simpen dulu ceritanya ya. Tadi lanjut dulu ke hijrah. Jadi hijrahnya memilih hijrah setelah itu memang banyak sekali. Karena rata-rata dulu itu produknya lebih ke rokok ya. Kan rata-rata artis dulu yang didatengin sama produk rokok gitu 80% event artis pasti rokok yang ngadain kan. Dan di situ akulah yang pegang gitu kan ya. Terus setelah hijrah pakai hijab seperti ini itu sebenarnya ketika aku udah lahir anak kedua. Jadi pas waktu awal-awal hijrah itu aduh anak kedua aku tahun berapa ya? Gini nih mama banyak anak lupa kan 2015 ya, 2015 itu lahir anak kedua. Jadi waktu hamilnya udah pakai hijab. Nah, ketika cuma itu hijabnya masih boleh tuh tak gulung-gulung gitu. Oh iya, yang lehernya masih kelihatan. Enggak juga kali Jis, yang kayak sekarang gitu. ninja aja gitu. Aduh, di banyak yang kesinggung ya. Jadi hijaban cuman nggak sepanjang ini. Seperti itu gitu. Siap. Nah, waktu lahir aku insecure, Jis, karena ada bagian-bagian yang menonjol gitu. Jadi menyusui. Iya betul. Kok rasanya risih ya kalau jilbab aku giniin gitu kan ya. Jadi pertama kali aku pakai hijab panjang itu MC wedding bareng sama Kak Said. Beranikan diri untuk hijabku begini gitu loh. Nge-brandingnya udah aku begini sekarang. Waktu pas pertama kali pakai gini, udah tertutup gini, ada salah satu brand rokok juga yang mau pakai. Sebenarnya lebih ke IO-nya memilih aku karena itu waktu itu konsernya Judika. Itu. Jadi itu udah lahiran anak kedua kan ya, udah hijabnya seperti ini. Itu gimana caranya bisa nggak hijab kamu tuh nggak dilepas, boleh begitu tapi jangan yang terlalu gini banget gitu kan. Jadi aku putar otak lah gitu kan. Gimana caranya? Akhirnya aku pakai apa sih namanya long jacket yang memang nutup badan kan. Dan di dada tuh tetap aku tutupin juga. Cuman kayaknya kok aneh ya gitu ya. Ada juga beberapa perusahaan gitu yang mau pakai tapi aku minta jilbabnya gini-gini. Di situ aku beranikan diri, maafin aku seperti ini. Jadi aku tolak. Oh itu berkecamuk banget, perang banget sama diri sendiri yang dimana yang tadinya dipakai di sana sini dipakai sini sana sini akhirnya maaf ya Pi. Nangis nggak? Sempat nangis sedih. Depresi, bukan nangis lagi, Jis, depresi. Tanya tuh sama suami. Aku jadi insecure, aku jadi nggak pengen ini, nggak pengen itu, jadi minder. Bener-bener tuh mundur ke belakang banget. Dan ngebangkitinnya susah banget. Jadi kalau ngelihat di awal-awal tuh ngeliatin yang MC yang baru udah pegang artis gitu ya, aku tuh cuma kan dulu aku di situ gitu. Sekarang bukan aku lagi ya, bukan aku lagi. Gitu. Akhirnya ada beberapa teman yang jadi teman curhat, teman ngobrol gitu. Udah mereka yang kasih semangat. Kenapa nggak kamu lahirin dengan kamu tuh MC seperti ini? Udah kamu branding aja, kamu tuh MC-nya begini. Mau enggak. Jangan lihat dari luarnya, tapi bagaimana kamu cara membawa acara itu. Kamu punya loh segudang pengalaman. Benar. Tapi kalau kamu nggak keluarin kan hanya karena ini. Jadi memang aku rada sensitif sekali kalau udah bersinggungan dengan hijab gitu. Karena memang pernah, boleh nggak sih Mbak hijabnya digulung-gulung gitu. Emang ini apaan gitu digulung-gulung. Ayolah Mbak, boleh ya gitu-gitu. Maaf, nggak bisa, silakan boleh cari yang lain aja. Kalau saya seperti itu. Tapi sempat kepikir nggak takut kehilangan kerjaan? Karena dulu kan orang taunya Opi ya udah dengan kesemerawakan yang MC itu yang lompat sana sini, pembawaannya terbuka, ibaratnya bajunya seksi-seksi. Terus berubah seperti ini sempat kepikir. Pastilah Jis, kan manusiawi ya, pasti rasa negatif takut thinking ada kan, karena memang
dulu kan yang dicari itu kan kayaknya popularitas banget ya gitu. Iya. Kalau sekarang mah udah enggak lah, mau dipakai alhamdulillah gitu, nggak dipakai dong gitu kan. Iya. Jadi kalau dulu itu sempat yang jadi ya minder, terus ngerasa ini nggak bakal laku lagi kali ya gitu. Ngomong ke suami gitu kan, terus juga ketemu teman-teman IO juga pada yang gitu-gitu semua gitu kan. Tapi ya teman-teman IO tuh yang bikin kuat Opi itu teman-teman IO dulu tuh pada gini, udahlah Pi, kamu tuh nggak ada yang gantiin gitu. Di situ juga dikasih semangat sama Arda, sama Kak Said juga gitu kan. Siapa sih Said ini sebenarnya? Diundang dong ke sini. Oh iya, sudah diundang. Beliau di-read aja ya. Sombong banget sih. Ya masih sibuk, beliau siaran terus. Dia lebih sibuk soalnya gitu kan. Nah, jadi mereka yang kasih support sama Opi. Ayolah, nggak apa-apa lah. Dan akhirnya mungkin segmennya berubah nih. Jadinya lebih ke wedding. Kalau wedding kan nggak pernah request yang aneh-aneh ya. Iya. Sok atuh mah kamu mau bawa acara yang penting tapi bisa mau mere gitu masih oke, joget-joget gitu. Awal-awal hijrah aku nggak mau. Nggak mau. Maksudnya silakan kalau misalnya mau merah boleh, aku pandu dari belakang aja, aku teriak-teriak. Tapi kalau di sekarang aku pengen totalitas. Totalitas dalam artian selama jogetnya masih dalam batasan yang aku bisa pandu, ayo. Tapi kalau sudah joget yang erotis atau gimana enggak. Sampai ke bawah gitu kan. Ya. Kan kalau ke bawahnya aja. Jangan dicontohin dong. Tahan. Dulu aku begitu, Gis. Gitu. Terus sekarang mempertahankan eksistensinya gimana? Kalau takut dulu kan takutnya nggak dapat job lagi gini gitu. Ya, maksudnya kalau Aji bilang pernah nggak punya rasa takut? Takut tuh iya. Tapi aku kembalikan lagi semuanya tuh yang ngatur Allah. Karena percaya deh, rezeki itu ditutup pintu satu, Allah akan buka pintu yang lainnya. Di konser ditutup, Allah buka di wedding. Lebih enak banget loh. Karena dulu konser itu kan kita kepanasan, belum lagi kalau paymentnya masih berminggu-minggu. Jujur sering ditahan-tahan kan. Kalau belum cair coba kan gitu. Jadi tapi kalau wedding, apalagi kalau pakai WO seperti Mahakarya gitu kan ya. Kenapa? Udah seminggu sebelumnya udah lunas ya. Itu kan kebantu banget ya. Terus juga wedding itu nggak kepanasan gitu kan, juga acaranya juga nggak seharian full. Kalau dulu kan dari pagi udah standby sampai malam gitu. Nah jadi ya bener-bener dibukain Allah, ya udah ditutup di sini, dibuka lagi yang lain. Ternyata ya maha luas gitu, Allah maha luas. Alhamdulillah. Terus ditanya apa lagi? Tanya dong. Oh, dites aku takut banget gitu ya. Nah, Kak Opi, kalau tadi kan udah kita ceritain tentang perjalanan hijrahnya gitu kan. Kembali lagi sedikit ke masa lalu ya. Pernah nggak punya pengalaman? Mungkin ini jadi satu poin kali yang ngebuat Kak Opi juga akhirnya ya udah menutup aurat gitu kan. Kalau dengar dari cerita-cerita teman-teman MC perempuan, nih kan, mereka sering loh kayak fast food boleh nggak gitu diajak ke hotel check in gitu. Pernah lah. Pernah. Mau disebutin? Pernah. Bener berarti itu ya terjadian. Pernah. Jadi waktu itu selesai konser, aku pulang ke rumah gitu kan ya. Aku pulang ke rumah itu belum nikah sih sebenarnya ya. Pulang ke rumah, terus krunya mereka gitu kan ya. Salah satu playernya, sebenarnya bukan krunya ya. Nelpon, sebenarnya di panggung tuh udah minta nomor handphone dong gitu kan. Ini band lokal. Artis. Oke. Ya biasa. Nah, ini bahaya, artis tuh suka jajan kalau di jalan-jalan ke daerah ya. Iya banget. Suka mereka jajan. Doyan mereka ya. Mana ibu penjual jamunya ini seksi juga kan dulu. Jual jamu. Aku bukan jual jamu. Oh, jual apa, Bu? Ada deh. Astagfirullah, enggak ya. Jadi gitu. Jadi diminta nomor HP gitu kan. Untuk apa kan? Aku kan nggak suka yang ngasih sembarangan ya kalau orang belum kenal. Ayo Gi, nggak apa-apa Gi gitu kan. Tukeran nomor handphone katanya gitu. Ya udah aku kasih lah. Pulang ini udah bersih-bersih, udah beberes, tinggal tarik selimut aja. Dia telepon, siapa gitu kan. Angkatlah. Neng, aku yang tadi minta nomor handphone. Gitu kan. Itu malam banget pasti ya udah. Udah 11:30 apa jam 12 gitu ya. Terus udah. Kenapa Kang? Ada apa ya? Aku bilang gitu kan. Si ini katanya
Si artis. Si artis gitu kan sebutnya gini. Manggil Neng, manggil kemana gitu kan? Ayo atau mau ke hotel ini gitu kan? Mau ngapain? Aku bilang mau ngapain gitu kan? Nggak apa-apa main-main ke sini. Akang maaf, saya sudah punya suami. Gitu, Padahal belum nikah. Iya aku gitu. Iya padahal belum nikah. Hah? Serius Neng? Iya Kang, aku udah punya suami. Dia sampai nanya berkali-kali gitu kan. Akang mau ngomong, aku juga bingung ya. Gimana caranya kalau misalnya Dia saat minta, itu dia iya. minta. Serius, terus mana coba suaminya? Gitu. Syukurnya dia nggak gitu, Jis. Dia langsung, serius Neng? Iya beneran kan? Akang mau gini kan, ngomong sama suami aku gitu kan. Aku gituin. Padahal tuh ketar-ketir gitu coba kan. Kalau dia Terus nagih. Enggak Neng. Maaf ya Neng, udah ganggu waktunya, maaf ya Neng. Ya kan aman kan? Udah. Gitu. Terus juga ngeliatin, kalau dibilang juga ya aku udah pernah tur sama artis ini sama artis itu kan, lihat tingkahnya mereka gitu ya udah biasa. Udah biasa. Pernah dilecehin? Enggak, alhamdulillah, nggak berani. Biasa kan orang-orang tuh kayak ngerasa akrab, dipeluk gitu-gitu. Nggak berani. Nggak berani ya? Nggak berani mereka, karena lihat aku yang laki banget gitu kan. Gitu. Sekarang kan nge-gym juga kan? Jadi ototnya kan udah ngeri jadi semua ya. Tapi untuk dilihatin ke suami sih ya. Iya betul, gitu kan. Itu dapur ibu ya. Iya. Iya. Nah, sekarang semua orang bisa tiba-tiba jadi MC, keluarga kalau nggak ada MC bisa nge-MC juga gitu kan. Sebagai MC perempuan yang hits di zaman itu, satu-satunya yang sering dipakai di mana-mana, laris manis. Bagus banget kan ngomongnya Bu. Nah, itu gimana melihat sekarang tiba-tiba jadi MC di mana-mana, orang bisa jadi MC. Setuju nggak Kak Opi kalau misalnya jadi MC itu kalian harus belajar dulu di radio? Kalau setuju 100% juga enggak. Masing-masing punya alasan, tapi harus punya background gitu. Ya, ada baiknya mungkin kalaupun tidak di radio, ayo deh belajar public speaking. Belajar untuk mendalami yang namanya komunikasi. Karena penting banget ketika jadi MC, kamu harus punya public speaking, komunikasi yang baik gitu kan. Itu menurut Papi. Tapi kalau memang improvnya lebih bagus lagi, lebih keluar lagi, lebih natural lagi, cus jadi announcer atau penyiar radio. Iya. Banyak kosakatanya juga. Karena memang ngebentuk banget di radio itu gimana caranya nge-improve berita, nge-improve lagu, nge-improve tangga lagu gitu. Ya sekarang kan MC keren banget. Bentar habis itu keren banget, MC keren namanya. Dulu zaman dulu gitu nggak sih? Enggak. Yang sering kita sebutin kata-kata itu kita enggak. Jadi harus mutar otak, ya itu yang tadi aku bilang gimana caranya produk knowledge-nya jalan, kamu harus menghibur, gimana caranya orang terhibur, terus orang bisa betul. Disuruh minta tepuk tangan dong. Hipnotis tepuk tangan. Iya, betul. Terus TikTok juga misalnya duet ya. Duet. Bukan. Tektokan gitu ya. TikTokannya Chit and chat. Chit chat gitu kan ya. Chit chat bukan micet. Nah, kalau gitu tuh udah harus yang si MC cowok lempar apa, yang akunya nangkepnya apa. Iya, nggak boleh egois ya, nggak boleh pengen tampil sendiri gitu. Jangan. Tapi pernah gitu nggak dapat tandeman itu yang pasti ada. Aduh ngerepotin banget nih bocah gitu. Aku kasih, Jis, aku kasih. Oh iya. Silakan, aku udah puas. Dia jadi yang kerja, Bu. Dia yang kerja, Ibu nggak kerja dong. Bayarnya sama kan gitu. Tapi ya enggak lah, tetap nggak mau. Jangan sampai salah satunya aja. Kalau misalnya dianya yang partner aku ada kurangnya, aku tutupin. Aku ada kurangnya, partner aku yang tutupin. Tapi ngobrol dulu sebelum naik panggung. Pastilah, perlunya yang namanya briefing kan. Kalau Opi sama Arda tuh udah pakai telepati aja gitu, udah ngerti gitu ya. Iya. Karena udah lama kan. Iya. Cuman tetap balik lagi, pasti ini gimana Arda? Oh ya gini. Jadi kalau aku lupa, Arda yang nyampein. Arda lupa, aku yang nyampein. Itu dulu begitu. Pun sama-sama Kak Said. Kita belum ya berdua Jis ya. Belum. Nah, nantilah. Next job. Ya boleh. Oh nanti aku atur sendiri aja ya. Iya boleh. Waktu ngejob kan, pakai Mahakarya, MC-nya kan pakai. Kemarin aku nanya yang job terakhir, duet kita Jis. Enggak dong, kan itu saya ngatur acara Bu. Nanti acaranya ditinggal gimana dong? Itu. Kan yang parkirin mobil Ibu saya. Terangkap dia. Iya. Nah Kak Opi, sekarang udah banyak
MC-MC baru bertebaran. Masya Allah, kan? luar biasa. Ya, alhamdulillah ya. Bertebaran. Tapi Bukan kadang aron kali ya, iya, terbaran. Nah, ini aku mau curhat sedikit. Nah kan, jadi kalau misalnya Mahakarya bekerja sama dengan banyak MC-MC, kenapa kita masih pakai dan happy banget kalau misalnya kenapa coba? MC-nya Kak Opi salah satunya ya? Karena pertama adalah datang 1 jam sebelumnya itu udah standby. Oh gitu, emangnya banyak Bu, tiba-tiba cius, juk, mepet-mepet datangnya, kayak gitu, mepet-mepet datangnya, terus habis itu waktu di briefing nggak memperhatikan, matanya kemana-mana. Nah, kalau Kak Opi kan, iya, tolong, aku nggak tahu MC itu siapa. Sebagai MC, Kak Opi penting nggak sih kayak saling menghargai, kayak kan jangan star syndrome lah, ibaratnya begitu. Penting dong. Kan memang yang penampil utama yang dilihat adalah MC. Betul. Tapi sebagai MC kadang itu melupakan kalau ternyata kesuksesan kita itu dibantu sama orang-orang di belakang layar. Betul banget. Gitu. Penting banget. Atur waktu itu penting banget. Jadi kalau misalnya memang diminta sama IO, WO berapa sejam sebelumnya udah hadir di situ atau udah ditentuin timingnya, sok atau mah harus usahain supaya nanti juga kita kan bisa prepare segala sesuatunya ya. Kan nanti ada briefing. Kita kan nggak tahu ya Jis, entah nanti ada kejadian apa saat OTW gitu betul. kan. Jadi memang harus di-prepare dari rumah. Nah, jadi kalau aku bilang waktu dari dulu kami harus konsisten dan waktu itu kalau seandainya misalnya memang ada kejadian apa di jalan, hubungin secepatnya ke WO atau IO. Biar ada solusinya. Betul. Kan, dijemput kan. Misalnya kalau keadaan alam pernah sekali itu ya Opi MC harus nge-MC akad nikah tapi kadarullah hujan deras banget. Iya. Jadi nggak bisa ngisi di akad nikah karena juga jalurnya Damanhuri dan banjir situ ya. Banget. Benar. Di kapal aja Bu nanti. Maunya sih gitu ya. Jadi aku ngedayung gitu kan, maunya gitu kan. Jadi ya digantiin sama untuk akadnya aja karena memang waktu itu ada protokol di situ dibantu sama protokol. Itu alam ya, nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada kejadian alam dan emang harus bisa on time, kenapa enggak? Benar. Gitu. Saling menghargai lah satu sama lainnya. Ya, supaya juga WO-nya nggak dakdikduk, nggak cemas ini kemana sih MC. Supaya kerjasamanya bisa panjang. Karena kalau kita sama-sama nyaman tuh enak kan ke depannya. Iya betul banget. Nggak usah ngomongin Opi deh. Kalau misalnya berkaca pada artis-artis ya, mereka begitu kok. Sejam sebelumnya udah yang Opi pelajarin ya, udah standby. Jadi disiplin waktu itu penting banget. Kenapa bisa mungkin bertahan sampai sekarang? Salah satu alasannya mungkin itu kali. Tapi masih sering deg-degan nggak lo MC? Kan udah jam terbangnya udah wajar Ratu Ma itu sombong banget aku kalau nggak deg-degan. Kan siapa tahu kan, MC bentar aja sudah nggak usah briefing, udah aman aja, aku sering bawain gitu. Masih sering briefing itu penting menurut Opi ya. Sebelum MC itu briefing itu penting, berdoa itu penting, gugup itu penting. Kenapa gugup itu penting? Karena kenapa? Dengan gugup aku menyerahkan semuanya sama Allah. Ya Allah tolong aku. Gugup ini kan munculnya dari Allah ya. Iya. Jadi gimana caranya aku bisa ngendalin itu, minta bantuan sama Allah. Jadi gitu. Kalau ngerasa menurut Opi ya, kalau rasa gugupnya sudah nggak ada, aku yakin aku bisa. Iya. Gitu takabur. Masya Allah, nauzubillah lah, udah sombong banget sih gitu. Iya. Karena kan semuanya kan yang punya, mau itu acara lancar atau enggak itu kan campur tangannya Allah ada di situ ya. Jadi penting banget. Boleh kita doa selamat Opi? Aku bacain nggak biar deg-degannya makin deg-degan ya. Kita punya tantangan nih, kita nggak ada loh. Ini kan kita nggak ada ngabarin kalau kita mau punya tantangan ya. Baru kayaknya ini. Iya, kenapa sih kan biar kaget Bu. Nah, ini kan udah MC-nya kemana-mana. Tantangannya ini ada 4 acara ya, 4 segmen acara yang berbeda-beda. Kita pengen tahu dari pengalaman Kak Opi, gimana sih cara membawakan ini juga belajar Bu, yang di rumah aku juga belajar nih. Nanti kalau misalnya dapat job kayak gini kan biar enak nih. Openingnya aja. Nah, gimana sih cara kita opening yang pertama? Aku udah lama nggak bawa konser. Iya, opening konser Tulus nih. Oke, jeder, Mahakarya bikin konser Tulus. Amin. Silahkan. Oke. Please welcome Master of Ceremony Novita Maniahe. Mau sebentar, mau aku masuk heboh atau Tulus itu kan karakternya soft aja. Ini undangan-undangan semuanya duduk gitu, nggak ada yang festival. Baiklah. Oke, hitung dong. Iya, 3, 2, 1, masuk. Halo,
Selamat malam. Sepi-sepi baik. Suaranya mana? Sekali lagi ya. Selamat malam. Malam, Bu. Boleh berikan tepuk tangan semua yang ada di sini. Kalian di sini ngapain sih? Nungguin saya? Bukan? Bukan? Oke. Selamat datang buat kalian semua yang sudah hadir malam ini di acara Konser Tulus persembahan dari Mahakarya Organizer. Wah, gila. Coba sekarang hebohnya. Ulang, heboh ya, ganti. Oke, ini acara anak-anak muda nih. SMA, Bu, SMA. Oke. Novita Maniahe. Hai, totalitas ya. Selamat malam. Kalian belum makan malam? Iya, belum. Oke. Suaranya nggak semangat. Ayo dong, selamat malam. Malam. Iya. Kalian mau ngapain di sini? Nungguin aku? Enggak. Bukan ya? Oke. Pasti nungguin Tulus kan? Tulus lahir batin nungguin kalian juga. Gitu-gitu. Iya. Pokoknya gimana caranya kita konsepin supaya, kan aku nggak ada penonton, di sini ada bunga. Ada penonton. Ada air mineral gitu kan. kan. Ini penonton bayaran, tepuk tangan dong. Bu, tepuk tangan apa Bu? Bu, tepuk tangannya gitu. Iya. Penontonnya emang pasif yang ini. Oh iya. Dari dulu emang dia begitu. Iya. Pegang papan gitu. Iya, pegang papan ngarahin gitu kan. Nah, itu konser. Sekarang Jalan Sehat se-IKN. Kan kita udah ada IKN sekarang kan. Iya. Ini Jalan Sehat berarti itu ya. Nggak formal. Nggak formal. Tapi dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Nah, jadi pembawaannya tetap sopan. Ini dinilai loh aku, eksistensi yang ada gitu ya. Enggak, ini kayak ntar kan kita mau ada job di IKN. Oh gitu. Amin. Kan kita tawarin ini videonya. Nah, soalnya agak susah banget nih nyari video Ibu MC nih. Yang mana MC Opi videonya ada nggak? Bentar ya. Semuanya MTQ-an nih. Ya konser udah nggak ada ya. Udah kayak siapa soalnya. Oke. Jalan Sehat. Ya, anggap aja duet. Kalau Jalan Sehat kan biasanya duet ya. Oh iya benar. Oke, sama Ajis ya. Oke, boleh. 1, 2, 3. Selamat pagi. Pagi. Ajis. Yes, gimana kabarnya pagi ini? Baik, sehat. Alhamdulillah tadi udah jalan kaki dari Samarinda sampai IKN. Udah pemanasan berarti Sudah panas banget, ini udah siap ya kita mau jalan sehat. Hari ini kita jalan sehatnya spesial bareng siapa? Bareng sama yang terhormat Bapak Presiden, nama Bapak Jokowi siapa Insinyur sih? Oh iya, oke. Bareng sama siapa coba lagi? Bareng sama siapa hari yang ini? Yang terhormat pagi ini kita akan kedatangan yang terhormat Bapak Insinyur Insinyur Jokowi, gitulah pokoknya. Joko Widodo. Iya, Bapak Insinyur. Aku nggak suka ngapelin nama presiden soalnya gitu kenapa? Ya. Nggak apa-apa. Oh, pilihannya beda. Tahu gitu kan ya. Aduh. Terus ini kan rencana ya, doain ya. Alhamdulillah insya Allah kita punya gedung sendiri kan. Amin. Nah, grand opening gedung baru Mahakarya. Oh gitu. Ya. Openingin. 1, 2, 3. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan di acara peresmian gedung baru Mahakarya. Berikan tepuk tangan. Baik, kami ucapkan selamat datang kepada tamu undangan yang terhormat Bapak Teguh Ajis selaku Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, misalnya seperti itu ya. Amin. Jadi begitu. Ada part-partnya yang memang harus jadi lincah, ada part-part yang harus jadi pendiam. Benar, nggak semua sih. Kita tuh bunglon ya. Jadi betul. Kita memang punya karakter. Entertain harus bunglon. Kita punya karakter, tapi nggak semua acara itu bisa pakai yang kita mau gitu. Ya nggak sih? Jadi dan kalau acara formal aku lebih prepare-nya ke naskah. Pakai skrip. Karena kenapa? Supaya menghindari yang namanya blank tiba-tiba. Betul. Salah penyebutan nama. Salah penyebutan nama tuh fatal banget kan. Jadi memang kalau MC yang mungkin di luar sana aku nggak tahu ya, atau mungkin ada yang udah hafal di awal opening atau segimananya, karena memang aku punya rasa gugup yang luar biasa. Jadi amannya belajar dari senior juga ada menyiapkan naskah atau skrip. Jadi kalau ngeblank tinggal kita improv aja kan ya. Benar. Nah, kalau ngeblank itu naskah ngebantu banget.
Oke, kasih tepuk tangan dulu dong buat Kak Opi. Terima kasih. Yang request akadnya nggak usah, kan udah sering lihat. Iya, udah sering lihat. Tapi nggak apa-apa sedikit ya. Nggak usah. Oh, ya. Udah. Capek. Iya. Pokoknya kalau pengen tahu Kak Opi MC akad gimana, ya udah ntar request MC-nya Opi Ke Mahakarya. Amin. gitu ya. Semoga banyak rezekinya. Amin, makin Mahakarya panjang. juga. Ya. Oke, ini juga jadi pelajaran buat teman-teman semua yang nanti pengen jadi MC, ke depannya gimana sih stepnya. Sekarang tuh nggak apa-apa kok, misalnya kalian nggak lewat radio, tapi paling nggak minimal belajar dulu. Betul, Iya public kan? speaking. Iya, betul. Dan Opi udah nurun ini ke anak. Oh iya, diajarin semua. Pengen... Nggak ngajarin sih, sebenarnya dia yang mau. Jadi dia sendiri yang, Ma, aku mau belajar, mau ikut ini kelas public speaking. Monggo. Iya. Ma, ini caranya gimana? Dia udah dipanggil di sekolah gitu kan. Untuk emang itu buah nggak jatuh jauh dari pohonnya. Tapi kalau di atas gunung jauhnya jauh banget itu Bu jatuhnya. Iya. Berarti paling nggak ada yang nempel lah dari semua anak Kak Opi, kan ada 12 anak ya? Kucing kali, 12 anak gitu ya. Ada berapa anaknya Kak Opi? Ada 3. 3. Itu dulu kalau nge-MC mie kan 2 gitu ya. Sekarang 3. Sama itu kan, habis 2 anak cukup, kalau nggak 3. Iya, Ibu jangan gini Bu, ini Bu, takut saya Bu, soalnya mau ada calon-calon yang lain lagi Bu nanti videonya ya. Gitu ya. Oke, terima kasih Kak Opi, semoga nanti kita sering-sering ketemu lagi, sering-sering ngobrol. Oke dong, Opi Jit. Kan baru aja tadi dikasih job, ya. Pokoknya setiap yang datang sini langsung dikasih job. Iya gitu ya, Masya Allah. Tuan takur kayaknya. Iya. Amin, doain semoga Mahakarya juga lebih banyak jobnya. Amin, sukses selalu deh buat Mahakarya. Terus apa ya? Terus kembangin. Iya. Yang ada sekarang tuh udah Masya Allah luar biasa banget menurut Opi ya, sebagai MC yang udah beberapa kali bareng sama Mahakarya. Kalian itu luar biasa. Aku support banget. Kreativitas kalian juga luar biasa. Dan terus kembangin, cari sesuatu hal-hal yang baru yang mungkin bisa daur ulang, di refresh lagi gitu. Biar nggak monoton ya. Betul. Ambilin handphone, mau transfer. Nggak sih loh. Setelah ini dong. Oke. Tapi karena kita kan di sini nggak pernah punya closing ya. Sekarang boleh ditutup nggak acara ini? Ini sebentar. Ini yang apa namanya MC-nya siapa, narasumbernya siapa gitu ya. Di sini selalu closingnya itu nggak jelas gitu. Gitu ya sudah. Buat semua, kamu butuh sponsor nggak sih? Buat sponsor endorse atau gimana yang mau nanti endorse mungkin, apa? Enggak, maksudnya kali aja setelah ini ada apa namanya iklannya. Oh iya. Terus ada yang support gitu kan. Coba tenang, support by gitu. Oh iya, benar, gitu. Benar. Ayo dong iklan, maksudnya gitu. Sini dong disupport. Kalau dulu di radio iklan mahal nggak? Lumayan ya. Mahal. Lumayan. Jadi kan kita bisa dapat fee-nya dari situ. Iya, ini mau balik lagi? Iya, enggak, sudah Bu. Paling kita kasih minum lah yang di sini ya. Apa produk apa gitu. Boleh, boleh. Siapa tahu ada yang masuk di sini gitu kan. Jadi silakan. Apa? Manajernya Kak Opi bilang cepet-cepet gitu. Oh gitu. Aku nggak punya manajer, guys. Aku buka ya di sini. Aku nggak punya manajer. Masih diriku sendiri yang memanajeri job-job yang ada. Oh suaminya gini. Bukan produser ya. Kali ada yang mau jadi produser untuk Coba Tenang, salah satu program dari Mahakarya yang Masya Allah luar biasa. Dan kalian juga jangan lupa untuk para catin atau mungkin kalian dari pemerintahan atau mungkin dari perusahaan yang mau di eksekusi acaranya oleh tim Mahakarya, silahkan aja. Karena aku nggak lebay, nggak bohong ya, nggak hiperbola, nggak hiperbola, nggak dan segala macamnya. Insya Allah semuanya tercover sama Mahakarya. Oke, kita ketemu di lain waktu dan kesempatan lagi. Sukses selalu. Tenang. Ya. Ulang, kita TikTokan dong. Oke. Closingnya. Ya udah. Ya, silakan. Oke. Kita ketemu lagi di podcast Coba Tenang dari Mahakarya selanjutnya dengan bintang tamu atau gestar yang lainnya. Dan terima kasih buat Mahakarya. Bye-bye. Bye. Coba Tenang.